Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, bertemu lagi bersama saya Asep Sufyan Sauri. Sudah cukup lama ya, saya tidak menyapa teman-teman semua dalam video-video di sini, gitu ya. Mohon maaf ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas mengenai cara ya kita sebagai pendidik gitu ya, trainer, guru barangkali, dosen gitu ya, untuk meningkatkan kreativitas kita dengan memanfaatkan suatu teknologi yang mungkin saat ini menjadi teknologi yang cukup berkembang pesat ya, yaitu teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, salah satu produknya ataupun salah satu aplikasinya yang akan kita uji cobakan adalah bernama ChatGPT ya. Dan nanti kalau pengertian artificial intelligence-nya, ChatGPT-nya secara mendalam mungkin di video lain akan saya coba bahas ataupun di media yang lain ya. Tapi mungkin di video kali ini saya akan ingin sharing ataupun berdiskusi dengan teman-teman semua bagaimana menggunakan ChatGPT ini untuk membantu kita sebagai pendidik dalam meningkatkan kreativitas kita dalam menghadirkan pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna. Oke, kita semua tahu ya bahwa kreativitas adalah faktor penting dalam pembelajaran. Jadi tanpa kreativitas kadang-kadang ya pembelajaran akan berulang gitu ya, seperti itu saja. Nah, namun seringkali kita sulit ya untuk menghasilkan ide yang kreatif. Nah, di sini mungkin ya si ChatGPT ini bisa kita gunakan untuk meningkatkan kreativitas kita dan ya mudah-mudahan menjadi solusi yang efektif untuk permasalahan tersebut. Nah, sebelum kita mempraktikkan kira-kira ChatGPT itu apa ya kira-kira ya. Nah, jadi ChatGPT itu adalah sebuah teknologi lah yang menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya untuk menghasilkan chat. Nah, karena namanya juga ChatGPT ya. Jadi seperti kita melakukan chatting gitu ya kepada seseorang, ke rekan kita, ke teman kita, tetapi yang kita chat itu bukan orang gitu ya, bukan manusia gitu ya, tetapi ya kecerdasan buatan atau ya katakanlah robot gitu ya. Jadi kita berkomunikasi dengan robot. Nah, robot itu akan menjawab dengan teks yang mirip dengan teks yang ditulis oleh manusia gitu ya. Nah, cara kerjanya adalah dengan mempelajari bahasa manusia. Jadi si robot itu oleh para programmernya tentunya ya diminta untuk mempelajari bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa manusia ya dengan sekian banyak katakanlah database gitu ya, sehingga itu bisa si mesinnya tersebut ataupun si robotnya tersebut belajar secara mandiri. Oke, supaya nggak banyak teorinya gitu ya, kita akan coba ya bagaimana menggunakan ChatGPT ini untuk pembelajaran. Nah, untuk mengaksesnya di mana sih? Nah, untuk mengaksesnya teman-teman bisa buka ya sebuah website ya. Website alamatnya itu adalah chat.openai.com gitu ya. Video ini direkam bulan Maret 2023. Sebetulnya ChatGPT ini sudah berkembang ke versi 4 katanya gitu ya. Namun untuk versi free-nya, jadi ada yang free dan ya, yang pro ya, yang berbayar. Tetapi secara fungsi hampir sama sebetulnya. Nah, sayangnya yang free ini masih menggunakan versi 3 ya, GPT-3. Tapi itu pun sudah sangat cerdas dalam tanda kutip ya, sudah sangat cerdas sehingga kita bisa gunakan ini untuk membantu kita ke tujuan tadi ya, membantu kita dalam hal merancang pembelajaran dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja buka websitenya seperti ini. Lalu kemudian bagi yang belum punya akunnya silahkan daftar, sign up. Lalu kemudian nanti ya bisa menggunakan alamat email gitu ya, atau boleh supaya lebih praktis kalau saya biasanya menggunakan akun Google ya, pilih salah satu akun Google yang akan kita gunakan gitu ya, tinggal diklik saja. Nah, maka kita akan secara otomatis didaftarkan sebagai user atau pengguna dari ChatGPT ini gitu ya. Oke, nah mungkin ini juga nanti akan mengirim verifikasi ya, nomor seperti ini. Jadi silahkan dibuka misalkan di WhatsApp-nya ya, sehingga nanti kita tinggal mengaktifkan ya, karena dia harus menggunakan hal ini ke sana gitu ya. Nah nanti kalau sudah berhasil misalkan ya, maka akan muncul seperti ini gitu ya. Nah ini adalah contoh tampilan dari ChatGPT yang sudah terdaftar ya, sudah terdaftar. Nah, jadi tampilannya seperti apa? Jadi yang pertama adalah di sini
akan muncul layar untuk chatting tadi ya dengan si mesinnya atau dengan si robotnya. Lalu kemudian kita bisa bagi ke dalam topik-topik perbincangan gitu ya. Ini topik-topik yang pernah saya pakai gitu ya. Nah nanti kalau mau membuat topik baru bisa tinggal new chat. Nah ini dalam posisi new chat. Misalkan, karena tadi ya salah satu contoh bagaimana menggunakan si ChatGPT ini untuk pembelajaran, misalkan kita akan seperti ini. Dan ini bahasanya sudah bagus ya, kalaupun berbahasa Indonesia, nah ini sudah sangat bagus. Misalkan, saya akan, atau boleh dituliskan dulu, nah misalkan seperti ini. Nah, misalkan seperti ini ya. Saya misalkan di contoh yang pertama ini ingin tahu gitu ya kira-kira untuk mengajarkan materi tentang sistem syaraf gitu ya. Kira-kira outline-nya yang bagus itu seperti apa. Nah, maka dia akan mengeluarkan jawaban seperti ini gitu ya. Nah, apakah ini si ChatGPT ini benar-benar akan akurat gitu ya. Nah, ini tadi balik lagi ke pengertiannya bahwa si ChatGPT ini sebetulnya adalah dia mempelajari dari bahasa dari database. Jadi tingkat kemungkinan untuk salahnya itu ada gitu ya, sangat mungkin. Oleh karena itu jangan khawatir gitu ya, kita tetap tidak akan tergantikan oleh robot gitu ya atau artificial intelligence. Jadi tetap kita harus cek juga gitu ya, kita tidak boleh juga menelan mentah-mentah gitu ya ketika mendapatkan respon dari ChatGPT ini. Misal ya, kalau kita sudah menerima jawaban dari ChatGPT ini, kita bisa juga melakukan regenerate response seperti ini. Artinya kita akan minta lagi dia untuk membuat hal yang baru gitu ya, tapi dengan informasi yang sama. Nah itu kita bisa regenerate beberapa kali gitu ya, kalau dirasa masih belum tepat gitu ya. Kalau dirasa masih belum tepat. Nah misalkan seperti ini ya, jawabannya berbeda dengan yang pertama. Nanti jawaban yang pertama akan tetap muncul ya. Misalkan seperti ini. Oke, nah ini jawabannya. Nah gitu ya. Nah ini. Nah, itu kita bisa gunakan. Kalau kita ingin kembali lagi ke jawaban yang pertama ini ya, ada seperti ini. Jadi kita bisa bolak-balik seperti ini. Gitu ya. Atau misalkan setelah kita perhatikan, oh ternyata perintah kita ataupun ya chat dari kita ini masih belum sesuai atau belum lengkap, boleh kita edit ya. Ini bisa kita edit seperti ini. Nah, gitu ya. Misalkan saya tambahkan ya. Nah, misalkan saya tambahkan lengkap dengan referensinya misalkan, nah maka dia akan tetap akan ngasih gitu ya. Nah, seperti ini tuh. Sehingga nanti kita juga bisa cross check ya, buku ini barangkali bisa dicek ini ada gak gitu ya. Sehingga itu akan lebih komprehensif misalkan seperti itu. Nah, ini akan sangat mengefisienkan waktu kita gitu ya dalam mencari misalkan sumber-sumber buku yang sesuai untuk bahan pembelajaran kita ataupun bahan materi kita. Nah, seperti ini dia akan memunculkan sampai ke referensi-referensinya. Oke ya, ini salah satu contoh gitu ya. Misalkan kita ingin membreakdown dari materi yang sudah akan kita buat. Misalkan seperti ini. Saya akan tanya ke ChatGPT-nya. Misalkan kita ingin tahu gitu ya, biasanya dalam mempelajari sistem syaraf ini kira-kira apa yang paling sulit dikuasai oleh para siswa misalkan gitu ya, sehingga kita akan menekankan di materi tersebut. Nah, tapi ini jawabannya masih tidak ada satupun materi yang dikatakan paling sulit gitu ya. Nah, oke. Jawabannya memang masih normatif seperti ini ya. Nah, misalkan saya tambahkan. Nah, misalkan seperti ini. Jadi kita bisa terus menanyakan ke si ChatGPT-nya tersebut gitu ya tentang sesuatu hal dan dia akan merujuk kepada informasi sebelumnya gitu ya. Berbeda dengan Google ya. Kalau Google itu kita mencari dari dokumen-dokumen ataupun web page yang tersedia di internet. Kalau ini dia mempelajari dari database percakapan ataupun teks dan informasi yang sudah diinputkan dari sana, dan dia bisa mempelajari apa yang sudah kita tanyakan di sebelumnya gitu ya. Nah, ini misalkan dia sudah mulai mengeluarkan nih ya. Tidak ada statistiknya, tapi di sini ada juga gitu ya beberapa topik yang umumnya dianggap sulit gitu ya. Nah, ini dia mengeluarkan 5 yang paling sulit misalkan gitu ya. 5 yang paling sulit. Nah, misalkan saya akan lanjutkan lagi. Dari 5 ini saya akan ambil salah satu misalkan ya, materi ini. Nah, misalkan saya ingin minta bantuan dia untuk mengasih suatu penjelasan yang bisa dan mudah dipahami oleh siswa misalkan gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat seperti ini. Dan tadi ya kita bisa regenerate kalau masih merasa bahwa si penjelasannya itu masih belum tepat ataupun belum sesuai dengan kehendak kita gitu ya.
gitu ya. Dan ini sekali lagi berbeda dengan Google, karena kalau Google itu kan mesin pencari ya, dia mencari dari sekian juta, sekian miliar halaman web page gitu ya dengan kata kunci tertentu. Kalau dia mempelajari sebetulnya, mempelajari dari pertanyaan-pertanyaan kita dan kemudian dia menjawab dengan representasinya dia. Dan sangat kemungkinan ada kesalahan-kesalahan juga gitu ya. Nah ini kalau sudah cukup, kalau tidak cukup bisa regenerate lagi. Misalkan kita lanjut lagi, buatkan. Nah, misalkan kita ingin tahu juga ya, misalkan kira-kira ini kita bisa buat gamifikasinya tidak gitu ya untuk siswa dengan materi ini misalkan. Nah, jadi tuh bahkan dia bisa ya ngasih ide tentang permainan-permainan sehingga kita tidak hanya mungkin dalam cara penyampaiannya karena ini materinya dianggap lebih sulit dibandingkan yang lain, mungkin selain dari penyampaian materi kita bisa sisipkan gitu ya ada aktivitas-aktivitas misalkan dengan permainan seperti ini. Nah, ini aturan mainnya, cara bermainnya, namanya gitu ya. Nah, ini kita bisa jelaskan sehingga nanti para siswa gitu ya atau para peserta didik memahami materinya lebih baik gitu ya dibandingkan dengan hanya melihat ataupun mendengarkan ceramah kita tentang materi tersebut gitu ya. Nah, ini dengan permainan misalkan. Kalau masih belum puas, kita bisa regenerate lagi sehingga akan menghasilkan beberapa ide gitu ya, beberapa ide tentang permainan-permainan yang bisa kita hadirkan di kelas gitu ya kepada para siswa kita. Nah, ini salah satu contoh ya, rekan-rekan semua, teman-teman semua tentang penggunaan ChatGPT. Sebetulnya ada banyak sekali, mungkin nanti saya akan coba rangkum ataupun buatkan ke dalam beberapa video gitu ya. Kira-kira apa saja sih yang bisa diberi kita explore ya tentang ChatGPT ini untuk membantu kita dalam pembelajaran gitu ya, menghadirkan pembelajaran yang lebih kreatif dan menarik untuk para siswa kita. Oke, itu saja mungkin teman-teman semua untuk video kali ini supaya tidak terlalu panjang. Nanti kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.